Baik, perkenalkan, nama saya Gede Wardana Yasa dengan NIM 2111031110 dari kelas 3A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi online terkait dengan gaya gesek. Jadi saya melakukan simulasi ini melalui laman pet.colorado.edu. Jadi kita akan melakukan simulasi melalui pet simulation. Nah, berikut ini adalah tampilan dari pet simulation gaya gesek. Di sini terdapat robot yang berwarna oranye. Jadi robot ini berfungsi untuk memberikan gaya terhadap benda yang akan digerakkan. Lalu terdapat benda-benda yang bisa digerakkan seperti box, kulkas, anak kecil, orang dewasa, bak sampah, serta kado. Nah, di sini juga terdapat beberapa bagian-bagian yang bisa diceklis. Seperti jumlah gaya bisa diceklis agar kita mengetahui besar gaya yang bekerja dalam menggerakkan sebuah benda. Ada juga nilai, massa, serta kecepatan. Terdapat juga gesekan. Nah, jadi gesekan ini bisa dilihat bahwa jika gesekannya semakin ke kanan, maka gesekannya akan lebih besar. Sedangkan jika digeser ke sebelah kiri, gesekannya akan semakin mengecil. Gesekan yang semakin mengecil dapat dilihat pada permukaan lantai ini. Nah, jika tidak terdapat gesekan, maka lantai akan terlihat seperti membeku. Sedangkan jika terdapat sedikit gesekan, maka akan terlihat lantainya seperti ditumbuhi oleh sedikit rerumputan. Begitu pula jika ini digeser lebih ke kanan lagi, akan terlihat bahwa rumput tersebut akan menjadi lebih lebat. Nah, kita akan memulai percobaan atau simulasi terkait gaya gesek. Namun sebelum dimulai, kita harus mematikan atau mempause terlebih dahulu agar benda ini tidak ikut bergerak. Jadi kita akan mencoba yang pertama dengan tidak ada gesekan. Lalu diberikan gaya sebesar 55 Newton. Jadi kita mulai. Dapat dilihat bahwa jumlah gaya yang bekerja pada menggerakkan benda ini adalah 55 Newton. Jadi jumlah gayanya tetap. Benda juga dapat bergerak dengan kecepatan yang konstan karena tidak ada gesekannya, sehingga kecepatannya juga lambat laun semakin mencepat. Bisa diperhatikan. Oke, dicukupkan. Lalu kita bisa melakukan percobaan lagi. Caranya di refresh saja. Lalu di pause. Karena tadi sudah melakukan percobaan dengan tidak ada gesekan, lalu kita akan coba dengan memberikan sedikit gesekan. Jumlah gaya yang diberikan adalah kita bisa checklist terlebih dahulu juga agar terlihat seperti jumlah gaya, nilai massa, dan kecepatannya. Jadi kita akan memberikan gaya sebesar 80 Newton, sedangkan gaya geseknya adalah 30 Newton. Kita bisa mulai. Dapat diperhatikan bahwa bendanya ini dapat berjalan, namun lebih lambat karena ada gesekan. Dapat dilihat pula pada gaya yang diberikan adalah 80 Newton, sedangkan
terdapat gaya gesek sebesar 23 Newton, sehingga gaya yang bekerja pada benda yang bergerak ini adalah 57 Newton, sehingga benda bergerak agak lebih lambat daripada tadi ketika tidak terdapat gesekan. Jadi kita coba lagi. Kita centang-centang terlebih dahulu. Kita berikan gaya gesek segini, lalu dimatikan terlebih dahulu ya. Nah, kita akan memberikan gaya sebesar 73 Newton, sedangkan gaya geseknya adalah 61 Newton. Kita bisa mulai. Dapat dilihat lagi, sekarang gerakannya malah sangat lambat atau lebih lambat daripada kedua percobaan tadi. Hal ini juga sama karena terjadi gesekan antara permukaan dengan benda. Lalu ini kan diberikan gaya sebesar 73 Newton, sedangkan gaya gesekannya adalah 46 Newton, sehingga gaya yang bekerja pada benda ini adalah 27 Newton dengan menggerakkan benda yang memiliki massa 50 kg. Jadi kita akan coba percobaan yang terakhir. Kita bisa refresh terlebih dahulu. Kita akan mencoba besar gaya gesek serta besar gaya yang diberikan sama, dan akan melihat apa yang akan terjadi. Jadi kita akan memberikan kita di pause dulu. Kita akan memberikan gaya gesek sebesar 51 Newton, serta gaya yang diberikan adalah 51 Newton. Jadi kita bisa mulai apa yang akan terjadi. Nah, dapat dilihat bahwa bendanya diam karena besarnya gaya gesek dengan gaya yang diberikan sama, sehingga jumlah gayanya 0. Terus gaya gesek bisa dilihat juga, gaya geseknya ini menghadap ke sebelah kiri, sedangkan gaya yang diberikan mengarah ke kanan. Dapat disimpulkan bahwa gaya gesek adalah gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda, kecuali bila gaya yang diberikan lebih besar dari gaya gesek, maka benda akan dapat bergerak sesuai dengan arah gaya yang diberikan. Nah, sekian simulasi pada kali ini. Dapat disimpulkan pula bahwa jika dengan besar gaya yang diberikan sama, bahwa semakin kecil gaya gesekan, semakin cepat pula gerak bendanya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.